It's been long time. Aku nggak tahu kalian dengar suara aku apa enggak karena aku lupa bawa clip on yang baru aku beli. Oke, aku tes dulu ya bentar. Oke, another disclaimer, kalau kalian ngedenger suara berisik-berisik, aku mohon minta maaf aja karena ini anginnya lagi gede, jendelanya dibuka sementara gordennya ditutup biar ada angin sepoi-sepoi gitu, gerah banget kan masalahnya. Oke, hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Di videoku kali ini aku bakalan bikin video, maksudnya aku bakalan nyeritain ke kalian salah satu pertunjukan yang cukup unik, dimana pertunjukan itu anginnya gede. Biasanya ya menghibur, mungkin sedikit menegangkan, dan tujuannya emang pada dasarnya untuk menghibur kan, memberikan sensasi yang lain gitu loh. Tapi kalau seandainya pertunjukan ini justru bertujuan untuk menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya bukanlah orang yang baik, gimana menurut kalian? Kalian mau nggak ikut lihat pertunjukan itu? Ya, ada pertunjukan kayak gitu guys. Dan seniman yang melakukan pertunjukan ini adalah Marina Abramovic. Dia seorang seniman asal Serbia yang lahir pada tanggal, bentar belum dihafalin, 30 November 1946. Ya, Maria ini melakukan sebuah pertunjukan yang disebut Rhythm Zero. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan manusia jika seandainya mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa memikirkan hukuman ataupun sanksi. Jadi dia melakukan pertunjukan untuk menunjukkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Gitu loh. Apakah manusia emang baik atau justru selama ini kenapa mereka tidak melakukan kejahatan? Dikarenakan mereka takut akan hukum, takut akan sanksi. Itulah sebabnya dia melakukan pertunjukan ini. Oke, kita langsung aja ceritain seperti apa sih Rhythm Zero. Time to tell the story, I guess. Rhythm Zero. Pertunjukan seni ini diadakan di Stadium Mora, Napoli guys, pada tahun 1974 oleh seniman Maria Abramovic. Yang tadi aku bilang. Ya. Di sini kronologinya nih ya. Pertunjukan ini Maria mengatakan bahwa apa ya? Bukan. Jadi gini, Maria itu nyediain 70. Oke, jadi Maria nyediain 70 alat, kita ya alat gitulah, dimana bukan alat sih, benda, dimana benda itu tuh ada bunga, ada bulu, ada roti, ada madu kayak makanan gitu, sampai ke silet peluru yang bukan peluru, pistol yang diisi oleh satu peluru, kan belibet lagi gara-gara udah lama gak syuting ya guys, sorry. Dan di situ ada instruksi bahwa orang yang datang ke sana, yang mengikuti pertunjukan itu boleh melakukan apapun selama 6 jam ke depan dengan menggunakan 72 benda yang ada di depan si Maria ini, gitu. Dan segala konsekuensinya ditanggung oleh Maria. Jadi kalau misalnya ini orang memutusin untuk mukul misalnya loh, ya dia nggak akan kena hukuman gitu, karena Maria yang akan menanggung segala konsekuensinya. Dan di situ Maria juga mengatakan bahwa dia hanya akan diam selama 6 jam ke depan. Jadi ya, orang bisa bebas ngelakuin apapun ke dia selama 6 jam ke depan tanpa takut ada hukuman. Gitu. Awalnya nih ya, bagus gitu orang-orang. Ada yang ngasih dia bunga, ada yang kasih dia makanan, ada yang ngebelai kayak gitu. Lama-kelamaan setelah mungkin sekitar sejam 2 jam gitu, belang manusia sesungguhnya tuh udah mulai kelihatan, dimana ada yang berusaha kayak ibarat kata memegang atau menjamah area pribadi, juga ada yang kayak ngeiniin silet ke lehernya, jadi silet di seret gitu lehernya si Maria ini. Terus ada juga yang mulai kayak melakukan tindakan kekerasan dan juga pelecehan, walaupun nggak sampai memperkaos ya secara kebanyakan yang datang ke sana itu sama istri guys. Tapi kalau sana itu kagak ada istrinya dan itu cowok semua, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan selama 6 jam itu Maria hanya diam dan tidak melakukan perlawanan apapun.
Hingga pada saat ketika sudah menjelang ke akhir, bukan sudah menjelang ke akhir, kayaknya itu masih kayak sejaman gitu. Mulai ada yang merasa apa ya, mungkin kasihan ya, karena Maria ini benar-benar dilecehkan dan juga diperlakukan tidak baik gitu loh sama kontestan atau para orang yang ikut dalam pertunjukan seni ini. Hingga ada seorang wanita datang dan memeluk Maria. Nah, setelah ada satu kebaikan itu, mulailah ada orang lain juga yang melakukan kebaikan lainnya, seperti memberikan Maria baju, karena jujur ya, Maria tuh sampai bagian depannya tuh ditelanjangin, bagian atas tuh ditelanjangin guys, gitu loh. Nah, dan di situ pada saat sudah 6 jam, ya, kalian tahu apa yang terjadi? 6 jam kan udah beres tuh, berarti kalau seandainya mereka macam-macam bakalan masuk penjara atau dihukum kan. Orang-orangnya pada kabur dong. Mereka yang melakukan tindakan kekerasan, pelecehan itu setelah 6 jam tank, bubar. Pergi mereka. Ketakutan. Dan juga ya ibarat kata mereka takut dengan apa yang mereka perbuat dan mereka kabur kan. Dan di sana Maria mengatakan bahwa ini adalah 6 jam paling menakutkan yang pernah yang pernah saya rasakan. Bahkan pada saat 6 jam itu banyak hal yang bukan hanya takut, jadi kayak tubuh Maria pun sampai mengalami efek di mana rambutnya Maria bermunculan uban. Kayak hanya dalam waktu 6 jam. Jadi kayak dia lihat mungkin di daerah rambut itu asalnya nggak ada uban, tiba-tiba muncul gitu loh uban di beberapa rambut Maria. Mungkin saking stresnya dan saking ketakutannya ya guys. Kalian bayangin aja 6 jam. Dan untung aja gak ada satupun yang berusaha narik pelatuk yang ada di pistol gitu loh. Kan ada pistol yang diisi dengan 1 peluru gitu. Gak ada yang kayak gitu. Cuma emang mereka melukai gitu secara badan, kayak misalnya dipegang kan ada yang disiletin kayak gitu guys. Dan di sini membuktikan apa yang selama ini Maria pikirkan atau Maria asumsikan tentang manusia, bahwa manusia itu adalah tipe orang yang tidak melakukan kejahatan bukan karena baik, tapi bisa jadi mereka takut akan hukum gitu loh. Dan mereka bisa liar jika seandainya hukum itu tidak ada. Sementara manusia juga adalah pribadi yang jika sudah melihat satu kebaikan akan cenderung menyebar. Dari satu orang yang meluk itu kan menyebar. Dan sama halnya juga yang jahat. Jadi satu orang berbuat jahat, yang lain mulai berani. Jadi kita ini secara garis besar memang itulah yang disebut dengan tidak sempurna ya guys. Jadi ketika kita melihat kebaikan, kita akan terbias gitu kan. Kita pengen ikut melakukan kebaikan. Dan ketika kita tidak ada hukuman atau tidak ada hal yang harus kita takutkan, dan seorang berbuat jahat, orang baik pun bisa berubah menjadi jahat. Dan kalau aku ngebayangin apa yang terjadi pada saat itu, aku ngerasa kalau mungkin beberapa wanita merasa tidak nyaman dengan pertunjukan seni ini kalau menurut aku ya. Kecuali kalau wanitanya emang wanita yang tidak memikirkan bahwa dia wanita gitu loh. Bentar. Oke, sorry guys, tadi ada paket datang, yaitu paket casing. Ini ayam ongek dan ini yang biasa. Oke, gitulah. Ya, jadi sampai mana sih? Bentar, coba aku pause dulu. Kalau misalnya aku bayangin ya, misalnya gini. Kalau seandainya itu ada cewek, ya kalau cewek sama cewek rata-rata kita pasti care kan, dan rada nggak nyaman gitu. Kita ngebayangin posisi kalau seandainya kita jadi Maria, kecuali kalau kita ini psikopat gitu kan. Nah, dan aku merasa bahwa mungkin ada yang ingin maju dan mengatakan jangan, gitu. Tapi mereka terlalu takut, justru yang ada malah mereka yang kena, gitu. Mereka pengen nolong tapi takutnya malah mereka, ibarat katanya yang justru jadi sasaran dari kekerasan itu ya. Kayak kita melihat teman kita dibully ini, kita pengen tolong tapi karena nyali kita dikit, kita takut ntar malah kita yang dibully gitu. Tapi ketika ada satu orang action, dia nolongin si Maria ini, mulailah yang lain ikut nolongin gitu ya. Aku ngerasa salut sama Maria. Dan kenapa sekarang ini aku mentok banget, bentar ya guys. Oke. Aku ngerasa salut sama dia dengan dia yang udah ngelakuin hal seperti itu untuk membuktikan bahwa manusia itu tidak terlalu bisa dikatakan baik dari lahir. Mereka selalu punya sisi hitam. Aku juga sama, aku juga kayak gitu. Ada sisi hitam yang ada dalam diri aku
Dan aku kalau jadi mereka, kayaknya aku nggak akan sih ngelakuin kayak gitu, karena pada dasarnya nyali aku tuh kecil gitu. Dan aku tuh orangnya sukanya rame-rame gitu. Jadi kalau misalnya aku mau bela, aku bakalan ayo kita bela, kita bela. Kalau kita banyak kan ayo mereka kalah gitu. Aku pasti gitu sikapnya. Tapi kalau untuk melakukan kayak nyubit aja gitu loh ke orang yang nggak kita kenal, aku bukan tipe orang yang sanggup ngelakuin hal kayak gitu. Oke guys, itu dia video yang aku buat. Sorry banget ini kayaknya videonya pendek, tapi aku nggak tahu kalau disambung dengan semua kesalahan yang aku buat di video ini kayaknya bisa jadi panjang juga. Oke, gimana menurut kalian? Ada nggak opini-opini apa yang menurut kalian tentang Rhythm Zero ini? Atau mungkin tentang manusia itu sendiri, tentang kita gitu. Oke, thanks guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku. See you guys in my next video. Bye!